Halo teman-teman, kembali lagi dengan teknisi kami, teknisi Tekom Jaya. Jadi di video sebelumnya kan kita udah ngebuat video ya. Itu kita menggunakan DLC boot. Dimana fungsinya DLC boot itu kemarin buat mereset password yang lupa gitu, kayak reset password. Nah untuk sekarang kita ada video baru nih. Video barunya itu untuk menaikkan Sentinel pada hard disk. Jadi nanti kita menggunakan yang namanya program itu MHDD boot. Jadi awalnya bagaimana sih cara menggunakan MHDD boot? Lanjut ke Oke, jadi langkah pertamanya itu teman-teman harus punya yang namanya storage. Dimana storage ini nggak harus SSD ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan hard disk atau flash disk. Ya intinya storage lah. Begitupun dengan CD, dimana nanti di dalamnya itu sudah ada bootable yang namanya MHDD. Jadi pertama kita colok dulu. Ini MHDD-nya ya. Colok dulu. Ini bisa di mana aja kok, nggak harus di SATA 1, SATA pertama, primary atau secondary, nggak ngaruh. Nah terus yang kedua ada targetnya ini tuh berupa storage, tapi lebih dalam kasusnya sih saya lebih sering bertemunya itu dengan hard disk ya, karena kalau misalnya kita menggunakan SSD ataupun NVMe itu nggak bisa teman-teman. Jadi prakteknya juga saya menggunakan hard disk ini sebagai targetnya. Kalau sudah kita pasang seperti ini, kita harus masuk ke BIOS dulu. Nah ketika udah di menu BIOS seperti ini, teman-teman harus cari yang namanya SATA configuration, atau biasanya itu selain SATA configuration namanya itu primary, secondary. Jadi di situ nanti ada konfigurasi untuk SATA. Nah di bagian SATA mode selection ini, sebelumnya itu kan ACI, biasanya itu dia ada 3 ya, ada IDE, ACI sama RAID. Nah di sini tuh kita harus menggunakan yang namanya IDE. Terus apabila teman-teman di sini ada pengaturan untuk merubah ID legacy atau natif, kita harus menggunakan yang natif teman-teman. Jadi kita pilih dulu settingannya seperti ini, IDE dan natif. Dan selanjutnya kita harus mencari yang namanya itu nih, CSM atau Compatibility Support Module. Nah untuk pengaturan defaultnya biasanya di boot device control itu ada 2 settingan seperti ini, yaitu UEFI dan Legacy Operator. Namun pada kasusnya saya tidak pernah menggunakan yang namanya UEFI karena MHDD-nya itu tidak mau booting teman-teman. Jadi kita harus menggunakan Legacy Operator only. Ketika sudah, ini bisa di save aja. Maka nanti secara otomatis bootable ini akan masuk ke MHDD boot. Seperti ini teman-teman. Nah untuk opsional 2 ini kan karena saya menggunakan program yang terbaru ya, update yang terbaru yang 4.6. Kalau di 4.5 itu nggak ada yang seperti ini teman-teman. Nah itu biasanya langsung ke sini sih. Soalnya kalau misalnya kita pakai yang opsional pertama ini, yang start computer with adapted SCSI adapter support, itu biasanya untuk storage yang harus menggunakan extender. Nah yang opsi pertama ini biasanya harus menggunakan yang namanya itu extended eksternal. Mungkin teman-teman pernah lihat ya, nanti saya akan tunjukin fotonya. Jadi kita langsung aja ke sini karena kita langsung menggunakan SATA. Set. Nah yang harus teman-teman perhatikan pada bagian PCI controllers, teman-teman tuh harus memilih targetnya. Jangan malah memilih CMHDD bootnya, nanti hilang semua. Karena di sini PCI controlnya ada di opsi ke-8, maka kita langsung pencet aja di sini memilih untuk 8. Nah, kalau udah bagian seperti ini, di sini tuh sebetulnya di MHDD boot banyak perintahnya ya teman-teman. Cuman yang sebagai fokusnya untuk menaikkan Sentinel, teman-teman itu harus memencet Shift F4
Terus di bagian remap ini harus dinyalakan. Kan defaultnya dia off ya, harus dibuat seperti on. Seperti itu. Nah kalau udah, ini langsung aja di F4. Yang lainnya biarin aja. Mungkin untuk mempersingkat waktu, nanti saya akan menunjukkan bagaimana caranya mAD-Boot ini menggunakan perintah lain untuk menghapus atau memformatnya secara total. Nah untuk videonya sendiri udah di skip ya. Tadi gimana kita scan-nya, apa yang bad sector, apa yang tidak. Kalau sudah selesai, sudah done saat kita scan, di sini kita ketik aja perintahnya. Ada target yang sama yang telah kita pilih sebelumnya, yaitu DR-Hasor. Terus yang di bagian ini kita ikutin aja sesuai dengan di dalam kurung ini. 97 677 3167. Kodenya. Nah, kalau sudah seperti ini nanti teman-teman tinggal tunggu aja sampai selesai, sampai di bagian ini sama dengan angka seperti ini. Mungkin seperti itu tutorial yang mungkin nanti bisa dipakai oleh teman-teman semua. Siapa tahu dari teman-teman ada yang sayang nih kalau misalnya harus beli lagi, mending dia mAD-Boot aja. Teman-teman bisa lihat di YouTube-nya di Telkom Jaya.